Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana dengan NIM 22134530055 dari kelas D3 tingkat 1 reguler 2 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menyampaikan sebuah cerita tentang kisah Nabi Adam alaihi wassalam. Langsung saja. Seperti yang kita ketahui, Nabi Adam alaihi wassalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Ada banyak sekali hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Adam alaihi wassalam ini. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya juga akan menjadi khalifah di muka bumi. Kisah ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat Israel berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil saripati tanah di bumi. Allah lalu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi akal, tubuh, dan juga jiwa. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihi wassalam. Saat ruh di mulut, Adam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Itulah ucapan pertama dari seorang Adam, manusia pertama yang ada di surga. Allah menyebut ucapan Nabi Adam dengan menjawab Yarhamukallah, yang artinya rahmat Allah atasmu. Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Saat semua malaikat bersujud, ada makhluk berupa iblis dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud. Iblis menolak untuk bersujud karena ia merasa lebih baik dari manusia karena diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga. Nabi Adam pun hanya berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Suatu ketika, Nabi Adam merasa kesepian dan akhirnya Allah pun menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam. Adam pun menikahi Hawa dan mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat tidak mendekati pohon kuldi. Tahun-tahun Adam dan Hawa mematuhi aturan itu hingga setan perlahan terus mencoba untuk merayu mereka dengan berbagai tipu daya. Tipu daya akhirnya berhasil. Nabi Adam lalu memetik buah pohon tersebut dan memakannya bersama Hawa. Namun, setelah itu, Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah dan aurat mereka terbuka secara tiba-tiba. Karena melanggar perintah itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi. Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang berbeda. Selama 40 tahun, mereka saling mencari dan bertemu di padang Arafah atau Jabal Rahmah, bukit yang penuh dengan kasih sayang. Saat turun di bumi, Adam sangat meratapi kesalahannya. Adam dan Hawa pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya. Bumi yang berbeda dibandingkan surga membuat Adam dan Hawa belajar banyak dari berbagai tantangan dan juga kesulitan. Mulai dari bercocok tanam, beternak, dan melindungi tubuh mereka dari berbagai cuaca. Adam dan Hawa juga membangun keluarga di bumi dengan melahirkan hingga 40 anak. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan anak-anak Nabi Adam dan Hawa dilahirkan secara kembar. Sebagai khalifah di bumi, Adam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi. Adam menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam juga menghadapi persoalan antara anaknya yakni Qabil yang membunuh kembarannya yakni Habil. Adam sangat murka terhadap Qabil. Allah lalu
mengaruniai Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar, yang diberi nama Syed. Syed merupakan anak yang cerdas dan berakhlak baik. Keturunan Syed kelak melahirkan Idris. Nabi Adam lalu jatuh sakit saat beliau berusia 960 tahun dan berwasiat kepada Syed untuk meneruskan dakwah. Malaikat lalu mencabut nyawa Nabi Adam, memandikannya, mengapani, menyolatkan, dan menguburkannya. Dari kisah Nabi Adam alaihi wasallam ini terdapat sejumlah hikmah yang bisa kita ambil. Sebagai manusia, sudah selayaknya kita memahami bahwa iblis adalah musuh yang akan terus menggoda kita hingga membuat manusia menjadi sesat. Tugas kita sebagai manusia adalah melawan godaan setan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menerima taubat setiap hambanya yang bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Sekian cerita dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.